Pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum dan agamanya. Secara harfiah, pernikahan adalah akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dari akad ini juga muncul suatu hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dan ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar di dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan dia juga telah menjadikan di antaramu suami dan istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pada dasarnya hukum menikah itu adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan juga tidak menimbulkan dosa. Hal ini juga berdasarkan himbauan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fazri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami oleh seorang muslim, maka hukum sunnah tadi bisa jadi menjadi makruh. Contohnya ketika ada pria yang ingin menikah namun dia menyadari bahwa dirinya belum sanggup untuk memenuhi nafkah atau memenuhi hak kewajiban. Dan juga hukum yang tadinya sunnah itu bisa menjadi wajib apabila seseorang yang memiliki kelapangan harta serta yaitu yang sudah mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga, namun ia tidak menikah dan meninggalkan ibadah nikah ini tanpa adanya suatu penjelasan yang jelas. Poligami adalah sistem perkawinan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki dan mengawini beberapa lawan jenisnya pada waktu yang bersamaan. Nabi Muhammad, nabi utama dalam agama Islam, sudah melakukan praktik poligami selama kurang lebih 8 tahun sisa hidupnya, yang sebelumnya ia sudah memiliki seorang istri selama 28 tahun. Setelah istri pertama yang meninggal, yaitu Khadijah, Nabi Muhammad pun menikahi beberapa perempuan, dan kebanyakan dari mereka yang diperistri oleh Nabi Muhammad itu adalah para janda mati, kecuali Aisyah, putri sahabatnya Abu Bakar. Dalam kitab Ibnu At-Asir, sikap beristri itu lebih dari satu wanita yang dilakukannya adalah upaya untuk transformasi sosial. Mekanisme beristri lebih dari satu wanita yang diterapkan Nabi adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu nilai sosial seorang perempuan dan janda dianggap paling rendah, dan sehingga seorang laki-laki itu dengan bebas menikahi sebanyak mungkin istri yang dia inginkan. Nah, sebaliknya Nabi Muhammad pun membatasi poligami dan mengkritik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan keharusan berlaku adil kepada semua istri yang dinikahi. Nah, kemudian ketika Nabi melihat sebagian sahabatnya yang telah mengawini hingga 8 ataupun 10 istri, Nabi Muhammad meminta mereka untuk menceraikan dan menyisakan hanya 4 orang istri. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya. Dan melalui ini juga pernyataan eksplisit dalam terhadap kebiasaan poligami, awalnya yang tanpa batas sama sekali, sekarang sudah dibatasi dengan maksimal 4 orang istri saja. Aturan poligami di dalam hukum Islam. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri saja. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membahas satu kali tentang kebolehan poligami, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Berdasarkan ayat ini, maka seorang pria dibolehkan untuk menikah dengan satu atau lebih dengan maksimal sebanyak 4 orang istri saja. Menurut Hamka, melakukan poligami dilihat dari ayat sebelumnya, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4. Penegasan tentang diperbolehannya beristri lebih dari satu orang sampai 4 istri, sebagaimana termaktub dalam ayat 3. Maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi, 2 sampai 4 istri. Maka itulah demikian pangkal ayat 3 tersebut. Berisi mengenai hal memeliharaan anak yatim piatu, berjumpa dengan dibolehnya jika beristri 1 sehingga lebih maksimal 4. Menjelaskan tentang aturan poligami menurut hukum nasional. Beberapa minggu terakhir, publik disodori polemik tentang rancangan kanun hukum keluarga di Aceh yang memperbolehkan suami memiliki istri lebih dari 1. Bagi kaum feminis serta kalangan aktivis perempuan, dimasukkannya plebisit poligami itu
akan dinilai sebagai bentuk pelecehan serta upaya merendahkan harkat dan martabat wanita. Maka perlu sebuah diskursus secara utuh dari berbagai aspek tentang poligami, terutama dari aspek hukum dan aspek sosial. Dalam perspektif historis, aturan yang mengatur tentang hukum poligami itu sebenarnya sudah tertera ketentuan yang memperbolehkan laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Maka dengan alasan sejarah serta alasan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 80% dari sekitar 267 juta jiwa, pemahaman dan keyakinan umat Islam yang memperbolehkan poligami harus diakomodir dalam sistem hukum di Indonesia. Atas konsideran itulah ketentuan yang memperbolehkan poligami diakomodir dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta PP Nomor 10 Tahun 1983. Sehingga dari aspek hukum, rancangan kanun hukum keluarga yang memperbolehkan poligami itu bukanlah hal yang baru. Meski ketentuan ini sempat dihapuskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi, bukan semata-mata menempatkan wanita sebagai objek untuk melampiaskan nafsu, tetapi secara agung Nabi Muhammad memperlakukan wanita yang dinikahinya itu secara adil dan penuh dengan kasih sayang. Apalagi secara demografi, jumlah wanita saat ini jauh lebih banyak daripada kaum laki-laki. Tapi faktanya itu yang sering dikesampingkan oleh kalangan aktivis ataupun kelompok-kelompok yang tidak suka poligami sebagai bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Poligami dikembangkan itu justru akan mendidik kaum laki-laki untuk bersikap jujur dan gentleman. Banyak yang tidak mampu namun nikah lagi secara diam-diam, atau yang lebih tragis, melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang justru lebih membahayakan keutuhan rumah tangga masing-masing. Kali ini saya akan menjelaskan dampak poligami dalam keharmonisan rumah tangga. Dampak poligami dalam keharmonisan rumah tangga sendiri dapat dilihat dari cara mereka melakukan poligami itu secara diam-diam atau secara terang-terangan. Apabila si suami melakukan poligami tanpa izin istri, ia akan banyak menjumpai ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti adanya percekcokan yang sering terjadi, juga berdampak pada psikis sang anak dalam segi ekonomi dan menjadi sorotan keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan melakukan poligami secara diam-diam juga berdampak pada psikologi sang istri. Ia akan merasa kehilangan hubungan baik dengan suami, menjadi seorang yang mudah marah, bukan lagi seorang yang berarti bagi suami, kehilangan hubungan dengan orang lain. Dampak poligami juga berdampak pada anak, seperti tumbuhnya ketidakpercayaan diri, merasa kurangnya kasih sayang, tertanamnya merasa kebencian kepada mereka, timbulnya traumatik pada anak. Dampak lain poligami pada si anak hasil perkawinan siri tanpa izin istri, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Maka status anak dalam akte kelahiran dianggap sebagai anak di luar nikah. Ini juga berpengaruh pada nasabnya yang jadi mengikuti ibunya. Dan juga anak tidak berhak atas nafkah warisan dan hak-hak lainnya selama si ayah masih bertanggung jawab dan berlaku adil. Selain itu, si istri pelaku nikah siri dalam praktek poligami tidak berhak atas nafkah warisan dan harta bersama. Akibatnya, si istri tidak berhak menuntut nafkah selagi si suami masih hidup atau tidak bertanggung jawab, dan juga tidak dapat menuntut warisan jika suami meninggal dunia, karena pernikahan tidak dianggap di hukum Indonesia, dan tidak berhak menuntut harta warisan bersama apabila terjadinya perceraian karena tidak adanya bukti nyata dan menyatakan mereka telah menikah siri. Di sini saya akan menjelaskan dua dasar hukum poligami. Yang
pertama, dasar hukum poligami menurut hukum Islam, dan yang kedua, dasar hukum poligami menurut hukum yang ada di Indonesia. Dasar hukum poligami yang ada di Islam, mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan telah mengetahuinya bahwa dalam agama Islam diperbolehkan kepada umatnya untuk melakukan hubungan poligami, yaitu pernikahan antara suami dan istri, di mana suami diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu orang istri. Di sini Allah menyebutkan mengenai hubungan poligami ini dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, dan jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Di sini kita bisa mengetahui bahwa dalam Islam seorang suami hanya diperbolehkan menikahi 4 orang istri saja, di mana apabila seorang suami ini tidak mampu memenuhi hak-hak seorang istri, maka seorang suami ini dianggap zolim di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke dasar hukum poligami menurut hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang pernikahan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perihal hubungan poligaminya itu dijelaskan pada pasal 3 ayat 2, yaitu pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun kita bisa lihat di sini dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu hukum pemberian izin poligami melalui pasal 56 ayat 3, di mana perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Aku akan menjelaskan tentang kasus poligami menurut Islam, yang dimana salah satu kasus poligami yang terjadi dalam agama Islam yaitu kisah seorang Nabi Muhammad SAW yang memiliki 11 orang istri. Rasulullah pertama sekali menikah dengan Khadijah, yang dimana Khadijah merupakan seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah cuma berlangsung 25 tahun, yang dimana di usia pernikahan mereka yang ke-25 tahun, Khadijah wafat. Kejadian itu membuat Rasulullah sedih dan menyendiri. Mendengar akan hal itu, para kerabat dan sahabat-sahabat terdekat Rasulullah menjadi sedih dan menyarankan Nabi untuk menikah lagi. Kemudian Nabi menikahi Saudah. Saudah merupakan salah seorang janda dari sahabat Nabi. Saudah merupakan salah satu istri Nabi yang taat dan setia sampai ia wafat. Kemudian Nabi menikahi Aisyah, yang dimana Aisyah merupakan salah satu putri dari sahabat Nabi. Aisyah merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Aisyah memiliki keistimewaan, yaitu di mana kesuciannya diakui oleh Allah, dan malaikat telah menampakkan Aisyah dalam mimpi Nabi sebelum Nabi menikahi Aisyah. Aisyah merupakan salah satu istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Kemudian Nabi menikahi Hafsah, yang dimana Hafsah merupakan seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Setelah menikah dengan Hafsah, Nabi menikah dengan Zainab, yang dimana Zainab juga merupakan seorang janda. Namun pernikahan Zainab dengan Rasulullah tidak mencapai 8 bulan dikarenakan Zainab wafat. Setelah itu, Nabi menikah lagi dengan Ummu Salamah, yang dimana Ummu Salamah merupakan seorang janda. Setelah menikah dengan Ummu Salamah, Nabi menikah lagi nih dengan Zainab binti Jahsy, yang merupakan seorang janda juga. Kemudian Nabi menikah dengan Zuwairiyah dan menikah lagi dengan Ummu Habibah, yang dimana mereka berdua merupakan seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya.
Kemudian Nabi menikah lagi ke yang 10 kali kepada Syafi'ah, yang dimana Syafi'ah sebelum menikah dengan Rasulullah pernah menikah 2 kali. Suami pertama Syafi'ah meninggal sebelum dia masuk Islam, dan suami kedua meninggal karena dibunuh. Sementara Syafi'ah menjadi budak tawanan. Nah, kemudian Nabi menikahinya untuk menaikkan derajatnya dari seorang budak dan menaikkan derajat perempuan. Untuk yang ke-11 kali, Nabi menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Maimunah. Namun pernikahannya dengan Maimunah tidak berlangsung lama dikarenakan Maimunah meninggal di saat perjalanan pulang dari ibadah haji. Nah, jadi Nabi menikah sebanyak 11 kali. Alasannya untuk menaikkan derajat perempuan dan membantu perekonomian para budak yang tidak mampu. Poligami merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi dengan persetujuan istri pertama dan dilakukan di depan kedua belah pihak. Di Indonesia, poligami juga banyak ditemukan dan sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun, di Indonesia, poligami tetap memiliki batasan-batasan yang tertulis di dalam Undang-Undang Pernikahan yang menjadi dasar hukum poligami di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 tentang perkawinan berbunyi, Pasal 3 Ayat 1, pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 Ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun poligami ini banyak menimbulkan pro dan kontra yang menarik untuk diperdebatkan di kalangan masyarakat, yang menganggap bahwa di dalam poligami ini banyak terjadi ketimpangan terhadap kaum perempuan. Contohnya memang benar, secara finansial, pihak perempuan mendapatkan keadilan dari suaminya. Namun tidak dengan faktor psikisme, karena tidak ada yang namanya perempuan yang mau dimadu oleh suaminya. Selain itu, dampak dari poligami adalah timbulnya rasa iri hati, dengki, dan permusuhan, kemudian juga berdampak terhadap emosi si anak, di mana anak tersebut tidak mampu mengontrol emosinya, dan memberontak karena tidak setuju dengan poligami yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga membuat hubungan keluarga menjadi berantakan. Kemudian pernikahan poligami kembali diperkuat dengan isi pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pengadilan akan memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pernyataan tersebut, dapat dikatakan jelas bahwa tidak ada larangan untuk seorang pria melakukan poligami asal mendapatkan persetujuan istri sebelumnya. Secara hukum nasional, berarti pernikahan poligami tidak bermasalah dan boleh dilakukan. Kemudian, sang pria yang berniat nikah poligami harus memenuhi satu syarat lagi setelah mendapat persetujuan istri sebelumnya, yaitu kepastian dari suami milik istrinya bisa menjamin terpenuhinya keperluan-keperluan hidup istri dan anak bersangkutan, dan mampu menjamin bahwa suami mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Apabila pria tersebut memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka seorang pria dapat melakukan poligami. Kebanyakan kasus poligami yang terjadi di Indonesia mengarah kepada kerusakan rumah tangga. Contoh kasus poligami yang pernah ada di Indonesia terjadi di Jambi. Suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya ini menimpa perampi yang sedang hamil 4 bulan dan menuntut suaminya Ridwan di Pengadilan Negeri Jambi menjadi sorotan dan perhatian khusus Komnas Perempuan. Dan Kuswardani SH, salah satu koordinator Komnas Perempuan Perwakilan Jambi, mengatakan bahwa pihaknya sedang membantu korban, yaitu perampi, untuk memperjuangkan haknya dan menegakkan hukum terhadap suaminya, dan hanya dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa. Perampi dibela Komnas Perempuan karena mengalami korban kekerasan dari suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuannya, serta korban mengalami kerugian baik moral maupun material. Untuk menegakkan keadilan di mata hukum bagi pelaku yang juga suami sahnya, perampi meminta agar Ridwan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pasal yang ada. Alasan Komnas Perempuan dalam mendampingi dan membantu perampi selama mengikuti persidangan adalah munculnya kekerasan psikologis seperti malu dipermainkan, bingung dengan kondisi janin yang sedang dikandungnya dari hasil pernikahan dengan terdakwa, pernah diancam untuk dibunuh, dan direndahkan martabat keluarganya. Sedangkan kekerasan ekonomi yang dialami yaitu tidak dinafkahi dan menanggung biaya pernikahan sendiri. Sementara itu, pelanggaran hukum yang dijerat oleh jaksa penuntut umum terhadap Ridwan adalah menikah lagi hanya dalam hitungan 2 bulan pernikahan tanpa izin istri pertamanya, dan penipuan. Di dalam kasus tersebut terlihat jelas bahwa pria tersebut melakukan poligami adalah karena pemenuhan nafsu dan merasa tidak puas dengan istri pertamanya. Apa yang dilakukan sang istri di sana tidaklah salah, karena sang istrilah yang akhirnya mengetahui bahwa sang suami telah memiliki istri lain. Situasi akan berbeda apabila sang suami memberitahu istri pertamanya terlebih dahulu bahwa ia ingin melakukan poligami. Bagi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang termasuk dalam UUD 1945, maka sebuah keniscayaan jika nilai-nilai agama dianggap sebagai salah satu sumber hukum, meski Indonesia bukanlah negara agama.
Untuk menghindari terjadinya penelantaran maupun perbuatan melecehkan serta merendahkan harkat dan martabat wanita, kualifikasi laki-laki yang ingin berpoligami harus diperketat, sehingga bukan semata-mata menempatkan wanita sebagai objek untuk melampiaskan nafsu, tapi untuk diperlakukan adil dan penuh dengan kasih sayang. Poligami yang dilembagakan itu justru akan mendidik kaum laki-laki untuk bersikap jujur dan adil terhadap istri-istri. Dit, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Mas. Tapi aku nggak mau balik lagi ke kontrakan itu. Aku takut Mas dilabrak sama istri kamu lagi. Hani bener kelewatan. Udah, kamu tenang aja. Mendingan sekarang kita temuin Hani, biar semuanya selesai dan dia nggak berani labrak kamu lagi. Ya udah, yuk. Yuk. Tia, makasih ya udah bantu istri aku. Sama-sama, Mas. Hani! Maksud kamu apa? Kamu ngelabrak Lifty? Karena aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Kamu itu suami aku, ayah dari anak aku. Jadi wajar kalau aku ngelabrak dia. Emang dasar pelakor lo. Kamu udah gak waras ya? Iya, gue emang udah gak waras. Dan semua gara-gara dia. Diam, udah diam! Oh, jadi sekarang kamu lebih milih dia ya, Mas ya? Ya jelas lah aku lebih milih dia. Aku tuh udah muak tau gak sama kamu. Dengerin, mulai sekarang aku bakal urus surat pacaran kita. Enggak, Mas. Aku nggak mau cerai, Mas. Mas, ingat ya, Mas ya. Seorang ayah itu adalah tumpuan bagi anaknya. Kalau kamu ninggalin aku, gimana nasibnya Rini, Mas? Dia masih kecil, Mas. Kasihan dia, Mas. Mas, bener, Mas. Rini lebih butuh kamu. Lebih baik aku aja yang pergi dari kehidupan kalian ya. Rizky, tunggu.